Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Sistem Operasi, melanjutkan penjadwalan proses terakhir yaitu round robin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh yang kedua dari algoritma round robin. Ya, kembali mereview pertemuan selanjutnya bahwa algoritma round robin dikerjakan berdasarkan yang pertama adalah waktu kedatangannya, karena waktu kedatangan ini menunjukkan urutan proses yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Ya, di sini sesuai waktu kedatangannya, pertama kita kerjakan proses A, setelah A kemudian proses B, selanjutnya proses C, kemudian melanjutkan proses D, dan yang terakhir adalah proses E. Kemudian jika nilai berstemnya melebihi nilai kuantum time-nya, maka sisa berstem proses tersebut diletakkan pada urutan akhir dari antrian, ya, kelima proses yang ada ini, ya. Dan pada kesempatan kali ini nilai kuantum time-nya masih sama, yaitu 3. Kita akan langsung saja. Pertama, pada saat T sama dengan 0, datanglah proses A dengan berstem sama dengan 5, sehingga A ini harus kita eksekusi pertama kali, ya, yaitu sesuai dengan nilai berstemnya. Ya, kita eksekusi proses A. Ya. Pada saat T sama dengan 3, kita analisa, ternyata ada proses B masuk di T sama dengan 1, lalu ada proses C masuk di T sama dengan 2, sehingga pada saat T sama dengan 3, ada 3 buah antrian yang harus dianalisa oleh prosesor. Ya, ingat, setelah mengerjakan proses A, kita dahulukan proses B untuk dieksekusi. Ya, kebetulan B berstemnya lebih kecil dari nilai kuantum time-nya, sehingga proses B ini adalah proses yang pertama kali selesai dieksekusi di dalam penjadwalan dengan menggunakan metode round robin, ya. Karena sudah selesai, kita masukkan proses B di dalam antrian, yaitu dieksekusi pertama kali pada saat T sama dengan 3, selesai di T sama dengan 5, sehingga turnaround time-nya selesainya proses B dikurangi waktu pertama kali B masuk dalam antrian. Ya, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berapa lama waiting time proses B? Datang pada saat T sama dengan, mohon maaf, proses B itu datang di T sama dengan 1. Berarti turnaround time-nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ya. Memang untuk mengerjakan penjadwalan proses harus sedikit teliti. Ya. Kalau tidak teliti, pasti akan terjadi kesalahan perhitungan. Ya. Turnaround time proses B adalah selesainya proses B dikurangi pertama B masuk dalam antrian, ya. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Waiting time-nya datang di T sama dengan 1, baru dieksekusi di T sama dengan 3. Berarti menunggu selama 2 satuan waktu. Oke. Kemudian pada saat T sama dengan 5, ternyata ada proses D masuk di T sama dengan 4, sehingga, ya,
pada saat T sama dengan 5, berhubung ada proses E yang masuk, sehingga prosesor harus menganalisa antara proses A, C, D, dan E untuk dieksekusi. Ya. Karena setelah mengerjakan proses B, selanjutnya adalah kita mengerjakan proses C. Ya, sesuai dengan urutan waktu kedatangannya. Ya. Sehingga C kita eksekusi sesuai dengan quantum time-nya. Ya. C dieksekusi, dan pada saat selesai di T sama dengan 8, ya, prosesor menganalisa ternyata masih ada 4 buah proses, ya. Salah satunya yaitu proses C, sisa proses C, ya, karena C belum selesai. Kemudian kita analisa, setelah mengerjakan C, maka urutan selanjutnya adalah mengerjakan proses D. Ya. Sebanyak nilai kuantum, kita kerjakan proses D, dan ketika D selesai, ya, ternyata masih ada 4 proses yang harus dianalisa oleh prosesor. Setelah D, maka kita memprioritaskan urutan selanjutnya, yaitu proses E. Ya, ternyata nilai berstem proses E itu sama dengan nilai quantum time-nya, sehingga proses E ini langsung selesai dieksekusi. Ya, kita masukkan dalam tabel perhitungan. E dieksekusi pada saat T sama dengan 11, selesai di T sama dengan 14, sehingga turnaround time-nya itu adalah 14 dikurangi ketika pertama kali E masuk dalam antrian, yaitu 5. 14 dikurangi 5, 9. Oke. Kita lihat waiting time proses E adalah masuk di T sama dengan 5, baru dieksekusi di T sama dengan 11. Ya, sehingga waiting time-nya sama dengan 6. Oke, proses E sudah selesai, ya. Maka kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu pada saat T sama dengan 14, tinggal 3 buah proses. Ingat, urutan eksekusi selanjutnya adalah kembali ke proses awal, yaitu mengerjakan berstem atau sisa berstem untuk proses A. Ya. Oke, proses A kita eksekusi dan ternyata proses A selesai. Maka kita masukkan dalam tabel perhitungan untuk proses A. Ya. Dieksekusi di T sama dengan 0, selesai di T sama dengan 16, turnaround time-nya adalah selesainya proses A dikurangi pertama kali A masuk dalam antrian. Berarti 16 dikurangi 0. Ya. Nah, waiting time-nya karena terpecah jadi 2, hati-hati, kita lihat kepingan proses A yang pertama. Datang di T sama dengan 0, langsung dieksekusi. Berarti kepingan proses A yang pertama, waiting time-nya sama dengan 0. Ya. Dan kita lihat sisa berstem untuk kepingan proses yang pertama, yaitu di T sama dengan 3. Ya. Menjadi antrian untuk kepingan proses A yang kedua. Ya. Masuk antrian di T sama dengan 3, baru dieksekusi di T sama dengan 14. Ya, sehingga apa?
Waiting time untuk kepingan proses A yang kedua yaitu selama 11 satuan waktu ya. 14 dikurangi 3 ya. Sehingga total waiting time untuk proses A adalah 11 ya. Lalu kita analisa kembali di T sama dengan 16 ya. Ada 2 proses di dalam antrian. Setelah A, ingat urutan selanjutnya adalah mengerjakan B. Tetapi B tidak memiliki sisa berstem. Maka kita kerjakan proses C. Ya. Eksekusi C. Dan kebetulan proses C selesai. Kita masukkan C dalam perhitungan. Pertama dieksekusi di T sama dengan 5. Selesai di T sama dengan 19. Ya. Turnaround time-nya adalah 19 dikurangi pertama kali C masuk di dalam antrian, yaitu 2. Sama dengan 17. Ya. Kita cek waiting time untuk proses A. Ingat, ada 2 keping proses, sehingga kita harus cermat dan berhati-hati di dalam menentukan nilai waiting time. Ya. C masuk di T sama dengan 2, baru dieksekusi di T sama dengan 5. Sehingga waiting time proses C yang pertama sama dengan 3. Ya. 5 dikurangi 2. Kemudian ketika kepingan proses C yang pertama selesai di T sama dengan 8, ya, maka ini menjadi antrian untuk proses C yang kedua. Ya. Masuk di T sama dengan 8, baru dieksekusi di T sama dengan 16. Berarti kepingan proses C yang kedua menunggu selama 16 dikurangi 8. Sehingga kita bisa menentukan bahwa proses C, kedua proses ini menunggu selama total 11 satuan waktu. Dan yang terakhir kita mengerjakan proses D, satu-satunya proses ya. Dan proses D ini kita eksekusi sesuai dengan quantum time-nya. Yang pertama, oke. Karena proses D ini adalah proses yang terakhir. Ya. Nah, di sini ini bisa kita gabungkan ya. Bisa kita gabungkan. Tapi ingat, pada proses D itu dikerjakan sesuai quantum time-nya ya. Sesuai quantum time-nya yaitu dikerjakan 3 lalu melanjutkan dengan 2 satuan waktu ya. Tapi ini boleh kita tuliskan menjadi satu bagian ya. Karena pengaruhnya, karena ini proses yang terakhir, tidak punya pengaruh apa-apa. Kecuali kalau itu berada di tengah-tengah antrian ya. Oke, kita kerjakan proses D dan proses D ini selesai. Ya. Kita masukkan dalam tabel perhitungan. D dikerjakan pada saat T sama dengan 8. Selesai di T sama dengan 24. Turnaround time-nya adalah 24 dikurangi pertama kali D masuk di dalam antrian, yaitu 4. 24 kurangi 4 sama dengan 20. Kita analisa waiting time proses D. Nah, yang pertama, datang di T sama dengan 4, baru dieksekusi di T sama dengan 8. Sehingga proses D yang pertama, dia menunggu selama 4 satuan waktu.
Ya. Sisa proses D yang pertama itu diletakkan di T sama dengan 11, sehingga dia menjadi antrian untuk proses D yang kedua. Ya. Sehingga waiting time untuk proses yang kedua yaitu 19 dikurangi 11, ya, sama dengan 8. Ya. Sehingga di sini total waiting time untuk proses D sama dengan 12. Ya. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan nilai analisanya bahwa rata-rata untuk turnaround time pada soal ini yaitu 13,2 dengan rata-rata waiting time untuk setiap proses yaitu 8,4. Nah, di sini proses yang dikerjakan dimulai dari proses A, kemudian B, lalu mengerjakan proses C, D, lalu E, dan kemudian kembali mengerjakan proses A, lalu proses C, dan terakhir adalah proses D. Ya. Demikian contoh penjadwalan round robin untuk contoh yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk mengerjakan atau memahami penjadwalan pada soal-soal selanjutnya. Saya Lutfi Syafirullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.